Bella, kenaikan harga BBM subsidi ini tentunya berpengaruh pada harga-harga lain. Bener banget, Tommy. Makanya nih kita perlu siasat jitu nih untuk mengatur pengeluaran. Nah, bicara tentang siasat nih, kali ini Yana mau nanya bagaimana siasat mengatur pengeluaran setelah harga BBM bersubsidi naik. Menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Belum beres dengan berbagai tagihan bulanan yang harus Yana lunasi seperti tagihan kartu kredit, TV kabel, handphone, dan lain sebagainya. Kali ini Yana harus menghadapi masalah baru nih, yaitu naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi alias BBM. Pusing, sama begitu halnya dengan banyak orang lain di luar sana. Tapi tenang, di episode kali ini Yana mau nanya tentang cara mensiasati berbagai macam efek pasca naiknya harga BBM ini. Tanggal 18 November lalu, harga BBM bersubsidi resmi naik nih, Rp2.000. Harga BBM naik, yang lain latah deh ikutan naik. Hihihi. Gak cuma biaya transportasi naik, kebutuhan lain juga ikut-ikutan. Salah satunya juga urusan perut ikutan naik. Bukan berat badan ya, tapi harga makanannya. Hehehe. Ide untuk mensiasatinya juga beragam nih. Cara mensiasatinya? Kalau kita mungkin kalau makan siang mending bawa bekal, terus join sama teman-teman nanti bareng-bareng, lebih menghemat juga kan. Yang biasa dari stasiun atau kemana naik ojek, gue kan lebih menggunakan biaya kan, ya kita jalan kaki lah. Kurangilah yang namanya pengeluaran-pengeluaran yang nggak terlalu penting. Puasa kali ya. Strateginya sampai-sampai ada yang puasa segala tuh. Berdasarkan riset dari BPS pada tahun 2012 lalu, rata-rata keluarga dengan 2 orang anak di DKI Jakarta memerlukan biaya hidup sebesar 7,2 juta rupiah per bulan. Artinya, karena BBM naiknya 30%, maka pengeluaran pun akan lebih dari 30%, menjadi tak kurang dari 9,36 juta per bulan per keluarga. Aduh, harus pinter-pinter atur siasat nih. Nah, giliran Yana mau nanya-nanya sama ahlinya untuk atur strategi mengatur pengeluaran. Jadi kalau tips and trick nih buat kita-kita yang mengalami atau merasakan dampak dari kenaikan BBM ini apa aja sih? Sebenarnya banyak hal-hal simpel yang kita bisa lakukan yang secara nggak sadar ternyata memberikan kontribusi terhadap borosnya kita menggunakan bensin. Kapan terakhir ngecek mobil gitu ya? Karena mesin yang bagus ya, yang sering di tune up dan segala macam ya, ganti saringan angin lah, saringan bensin lah segala macam, itu membuat kita jadi lebih gitu. Alternatif lagi misalnya otomatis naik kendaraan umum. Tapi beberapa kasus di mana kalau kita ngambil mobil-mobil yang kisaran antara 200 juta sampai 400 juta dengan cicilan dan dengan driver bulanan misalnya gitu ya. Sebenarnya lebih murah naik kendaraan umum, contohnya taksi. Nah, kalau tadi urusan bahan bakar sama kendaraannya, tunggu dulu, ada lagi nih hal-hal sederhana yang patut dicermati. Misalnya, biaya TV berlangganan atau jadi anggota di pusat kebugaran. Pertanyaannya simpel, gini, pada saat saya pulang rumah, dari sekian puluh channel, berapa banyak sih yang saya tonton? So, jadi kalau sebelumnya saya berlangganan dengan full service yang bayar 250.000, 300.000, saya dapat misalnya 125 channel yang nggak pernah saya tonton sama sekali. Kenapa kemudian nggak memilih misalnya untuk ngambil yang basic aja ya? Terus hal-hal lain misalnya membership gym misalnya gitu ya, memindahkan shifting dari luar negeri atau all clubs menjadi single club, itu kita bisa menghemat 150.000 sampai 250.000. Jadi sebenarnya kalau kita kreatif, banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan yang secara nominal mungkin kecil, 150.000 sini, 250.000 sini, 500.000 sini. Tapi kalau kita jumlahkan total, kita bisa menghemat antara 1 sampai 3 juta per bulan.
Nah, udah denger kan gimana tips and tricks dari pakar keuangannya langsung soal bagaimana caranya biar gak tekor pasca BBM naik. Tapi Yana juga punya tips and tricks nih versi Yana supaya semakin berhemat dan menekan pengeluaran sehari-hari. Yang pertama adalah urusan perut alias urusan makanan. Kayak gini. Ini nih pos pengeluaran paling besar, makan. Dari data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada awal tahun lalu bahwa porsi biaya hidup untuk makan mengambil alih 35,04% dari total pengeluaran. Belanja di pasar bisa jadi cara ampuh nih buat hemat. Selain segar dan murah, harganya bisa ditawar. Bu, ini berapaan, Bu? 11 aja ya, Bu ya? Aduh, 11 boleh. Bisa nawar kalau pasar. Habis belanja, kita masak sendiri deh. Kalau biasanya harus beli makanan ini dengan harga Rp41.000 atau Rp37.000 buat ini, atau Rp25.000 buat ini. Kalau masak sendiri bisa hemat lebih dari setengahnya. Ditambah bonus-bonus kayak gini nih. Nah gimana? Kece nggak tips yang Yana kasih tadi? Tentunya bisa diaplikasin juga dong sama kamu-kamu. Tapi kalau tadi kita ngomongin urusan perut, Yana juga punya tips dari urusan kaki nih alias transportasi. Kayak gimana? Kayak begini. Pos ini nih yang juga nggak kalah bikin pusing 7 keliling dari naiknya harga BBM bersubsidi. Tipsnya, bisa pakai sepeda kalau mau kemana-mana. Kalau biasanya Yana butuh Rp50.000 per hari buat bensin dari rumah ke kantor Yana, pakai sepeda cuma modal air mineral saja. Bonusnya apa saudara-saudara? Bisa olahraga. Asal nggak tuh? Kalau capek, tenang. Nebeng sama teman bisa patungan bensin. Beban lebih dikit dong. Ini apa kabar nih? Demikianlah tips and trick dari Yana. Tapi kita juga harus merubah gaya hidup konsumtif kita nih dengan cara mengevaluasi dan mengecek pos pengeluaran kita ini buat pos apa aja sih. Dan bisa dimulai dengan mengurangi pos pengeluaran yang bersifat konsumtif. Tapi jangan lupa juga menyisihkan 10-15% kita untuk tabungan demi masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kamu nih masih punya pertanyaan yang pengen Yana tanyain, tenang aja, mention aja ke @Yana mau nanya. Nanti Yana tanyain karena Yana selalu mau nanya.